Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang, selamat merayakan iman bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Sebelum kita lebih jauh memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberi salam yang terbaik untuk kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Kita mengangkat hati kita masuk dalam satu pujian, saat pagi ku datang lagi. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Untuk kasih setia dan anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami diizinkan menghampiri Tuhan, merayakan iman di dalam Kristus. Kami menyerahkan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mulia bagi
Matius pasal 7 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Saudara, kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh merayakan iman. Selamat datang Pak Agus, sudah dipulihkan oleh Tuhan, bisa beribadah bersama-sama. Juga ada tamu dari yang duduk di belakang, selamat datang. Pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama di GKMI Bangsri. Mas Yitno juga selamat datang, dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh bersama-sama merayakan iman di dalam Kristus karena kasih dan kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, mulai Sabtu kemarin tukang sudah mulai bekerja. Kita mengucap syukur dan terus kita akan bawa di dalam doa agar tukang boleh bekerja dengan baik, diberkati, disertai Tuhan. Demikian juga proses pembangunan diberkati dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan. Jadi setelah ibadah selesai kita akan bersama-sama sejenak atau sebentar ke belakang, lalu kita sehati datang kepada Tuhan, menyerahkan proses pembangunan yang dimulai. Dan ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, maka kita meyakini Tuhan yang bekerja memakai banyak orang, hatinya digerakkan untuk memberi yang terbaik, termasuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, karena istilahnya tukangnya itu lagis ya untuk mempermudah panitia, tetapi Bapak Ibu kalau ingin berbagi berkat, memberi snack, dipersilahkan. Dan agar tidak tumbuk, mungkin hari ini ada double, besok enggak misalnya begitu, bisa nanti berkoordinasi dengan Ibu Pangati yang rumahnya dekat. Jadi ketika kita akan memberi snack, kalau belum ada berarti monggo silahkan, sehingga kalau kebetulan sudah ada, hari berikutnya Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk memberkati tukang yang menolong kita untuk membangun ruang gedung serbaguna. Kiranya tidak hanya kita ditolong, tetapi tukang juga boleh melihat kebaikan Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada itu kasih Kristus yang memancar di dalam komunitas jemaat GKMI Bangsri. Sekali lagi nanti setelah ibadah sebelum beramah tamah kita akan ke belakang sebentar untuk mendoakan bersama-sama. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita adalah roh yang lebih besar dari kuasa roh dunia ini atau roh siapapun. Oleh karena itu mengingatkan kepada kita, memberi semangat kepada kita, kalau roh Tuhan yang tinggal dalam diri kita lebih besar dari apapun, maka kita dapat mengalahkan roh-roh yang ada di dalam dunia ini.
Apakah roh kedagingan kita atau roh-roh iblis yang mencoba menarik kita menjauhkan dari Tuhan. Kita akan sanggup, kita akan mampu mengatasinya karena roh Tuhan ada pada kita. Dengan kata lain, kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi ada roh Tuhan yang menyertai, memberkati dan memampukan setiap kita. Oleh karena itu mari kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh mengikut Kristus, menjadi murid yang baik, yang taat, setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Selamat merayakan iman di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menaruh kita di tempat ini atau di mana kita berada bukan secara kebetulan, tapi ada rencana-rencana khusus yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Karena orang-orang yang hebat tidak dihasilkan dengan kemudahan, tetapi dengan kesenangan atau kenyamanan, tetapi melalui kesukaran, kesulitan, atau pergumulan-pergumulan yang penuh dengan tantangan dan air mata. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah semuanya itu Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita, bahkan jauh dari hidup kita. Dia akan menyertai, menuntun, bahkan memberikan penghiburan kepada kita. Dialah pelindung menara kekuatan kita. Marilah kita bersama-sama sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Kita akan pujikan nyanyian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Ku
Saudara, bahwa kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang dengan tulus ikhlas dan benar tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh, tempat kita berbagi. Kita akan membawa doa-doa syafaat kita, pergumulan-pergumulan pribadi maupun gereja kita kepada Tuhan. Kita sambut dengan pujian PPR 1 nomor 86, Yesus sahabat yang sejati. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, kami mengucap syukur Tuhan, karena sebagai sahabat, Engkau selalu dekat, Engkau selalu ada bersama-sama dengan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu baru yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kalau sepanjang pekan ini pun Engkau juga
terus telah senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Dan di hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga hendak berdoa, kami menaikkan segala pergumulan kami, kerinduan kami, harapan kami, segala yang kami miliki Tuhan, yang kami rindukan, hendak kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa pertama-tama menyerahkan bagi misi bersama GKMI Bangsri di tahun yang pertama. Kami rindu Tuhan, biarlah kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga di tempat ini, sebagai jemaat di tempat ini kami boleh menjadi keluarga yang bertumbuh, menjadi murid yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajar kami, sehingga di dalam keseharian setiap kami boleh terus dibangun menjadi seorang murid-murid yang sejati. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa bertumbuh di dalam iman kami, di dalam kehidupan kerohanian setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegerakan misi yang saat ini juga terus sedang dikerjakan oleh GGKMI, oleh PIPKA, juga oleh gereja kami ini Tuhan. Kami berserah, kami percaya Tuhan bahwa panggilan kami sebagai orang percaya yaitu supaya kami menjalankan amanat agung. Kami boleh memurid-muridkan banyak orang Tuhan, sehingga banyak jiwa yang belum pernah mendengar tentang Engkau boleh mengaku percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang Engkau utus, yang Engkau percaya, mereka boleh menjalankan misi sekalipun mereka harus menghadapi berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak mudah Tuhan, menghadapi hal-hal yang berat di dalam mereka berpelayanan, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa ketika Tuhan yang mengutus, ketika Tuhan yang memanggil, maka Tuhan sendiri juga yang akan memelihara. Tuhan yang memakai setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau percaya, sehingga lewat mereka Tuhan, kabar sukacita, kabar Injil juga boleh tersalurkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Ester Bangsri. Kami berdoa bagi PAUD dan juga TK Ester, biar Tuhan yang memberkati satu yayasan pendidikan yang kami miliki ini. Kami boleh mendidik setiap anak-anak Tuhan yang masih kecil, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pendidikan, mereka bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, tetapi juga lebih lagi Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh di dalam terang kasih firman Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang betul-betul bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka setiap hari. Kami berdoa menyerahkan juga bagi saat ini sedang ada penerimaan untuk peserta didik yang baru. Biar Tuhan juga yang memberkati TK yang kami miliki ini Tuhan, sehingga Tuhan yang menambah-nambahkan sendiri anak-anak yang mau untuk bersama-sama dididik oleh setiap kami Tuhan. Tuhan juga yang memberkati untuk setiap pendidik yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka sebagai guru, sebagai pengajar, mereka boleh mendidik dengan sabar, boleh mengarahkan anak-anak yang masih kecil ini, mereka boleh menjadi teladan dan juga menjadi contoh yang baik bagi setiap anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini tengah dalam usia yang lanjut, dalam usia yang senior. Bila Tuhan sendiri juga yang secara khusus memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Di tengah usianya semakin lanjut, Tuhan tidak hanya menambahkan umurnya saja Tuhan, tetapi juga iman di dalam Tuhan juga boleh semakin bertumbuh. Mereka terus senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan ucapan syukur yang terus-menerus Tuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini juga sedang mengalami sakit Tuhan, yang telah sekian lama juga bergumul dengan sakitnya. Bila Tuhan juga yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Kami berdoa secara khusus bagi Pak Liston, bila Tuhan juga yang senantiasa memberkati anak-Mu ini. Tuhan yang menjamah penyakit, Tuhan yang mengangkat penyakitnya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga tengah dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Pak Agus Guritno, berdoa bagi Ibu Budi, berdoa bagi juga jemaat-jemaat yang lain yang mungkin saat ini juga tengah dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati. Tuhan yang memakai lewat obat-obatan yang diminum, lewat makanan dan minuman, semuanya Tuhan sucikan dan kuduskan. Sehingga lewat segala hal yang masuk ke dalam tubuhnya, boleh menjadi sarana untuk pemulihan bagi tubuh mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga
yang dengan setia, dengan senantiasa mau mendampingi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memproteksi lebih lagi di dalam keluarga yang mendampingi, sehingga mereka pun juga boleh senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan kami sepanjang pekan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pelayanan kami ini. Kami percaya bahwa lewat pelayanan-pelayanan kami, lewat persekutuan kami, lewat ibadah kami, lewat kegiatan-kegiatan kami Tuhan, biarlah lewat semuanya itu kami boleh bersama-sama hadir, kami boleh bersama-sama membangun kebersamaan yang utuh dengan saudara-saudara kami yang seiman, dan lebih lagi Tuhan, kami pun juga boleh membina iman kami. Lewat persekutuan-persekutuan kami, lewat firman-firman yang kami dengarkan, kami boleh lebih lagi membangun kehidupan iman setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelaksanaan pembangunan penambahan ruang serbaguna yang puji nama Tuhan kemarin di hari Sabtu sudah boleh dimulai Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati rancangan kami ini. Tuhan yang memberkati tim yang secara khusus juga boleh memikirkan pembangunan ini. Bila Tuhan juga memakai anak-anak-Mu ini sehingga lewat mereka lah Tuhan proses pembangunan gedung juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi para tukang yang juga bekerja, biarlah Tuhan yang senantiasa memproteksi, Tuhan melindungi, Tuhan yang memakai mereka Tuhan sehingga proses pembangunan gedung juga boleh berjalan dengan baik sampai akhirnya nanti gedung boleh berdiri dan boleh untuk mendukung proses pelayanan kami di tempat ini. Tuhan juga memberkati segala hal yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyediakan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara. Biar Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami di tengah berbagai macam kejadian yang ada di negeri kami, berbagai macam gejolak, banyak sekali hal yang terjadi yang mungkin juga seringkali membuat masyarakat di negeri kami merasa kecewa, merasa putus asa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kami. Kami secara khusus kami memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan yang menolong negeri kami. Tuhan yang memberkati secara khusus bagi pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami, baik di tingkat yang paling atas sekalipun dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai tingkat yang paling rendah Tuhan, di RT, RW, kepala desa, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu ini, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan urapan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diciptakan Tuhan betul-betul berlandaskan kepada kebutuhan bagi rakyat di tempat ini. Sehingga negeri kami Tuhan boleh menjadi negeri yang terus bertumbuh, menjadi negeri yang takut akan Tuhan dan juga menjadi negeri yang terus memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pencarian calon hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya juga yang memberkati rancangan kami ini, Tuhan yang memberkati tim pencari yang ada, sehingga urapan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka pun Tuhan juga boleh mendengarkan suara Tuhan, apa yang terbaik daripada Tuhan, itulah yang Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia kemah keluarga, satu rancangan, satu kerinduan kami, di mana kami ingin bersama-sama membangun kebersamaan di tahun yang rencana akan diselenggarakan di 2028 nanti. Bila Tuhan juga yang memberkati rancangan kami ini. Panitia yang telah dibentuk, Tuhan juga yang memberikan hikmat sehingga boleh merancangkan setiap hal yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Sehingga persiapan yang kami lakukan Tuhan juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia masa raya bulan keluarga dan juga hari ulang tahun gereja yang akan kami masuki di bulan Juli nanti Tuhan. Bila Tuhan juga yang memberkati kepanitiaan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan mempercayakan kami menjadi panitia, maka Tuhan juga akan yang menuntun kami. Sekalipun rancangan-rancangan kami sebagai manusia adalah rancangan yang terbatas, rancangan yang tidak sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan rancangan-rancangan setiap kami. Tuhan yang akan menyediakan berbagai hal yang kami butuhkan, baik waktu, baik tenaga, baik pikiran, bahkan sampai biaya sekalipun Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami pun juga menyerahkan untuk ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau sebentar lagi pun kami juga akan mendengarkan dan kami juga akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bila Tuhan yang membukakan hati kami, Tuhan yang membukakan pikiran kami sehingga lewat firman yang disampaikan Tuhan, itu boleh menjadi satu pedoman di dalam kami beraktivitas setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa-doa kami ini yang jauh dari kata sempurna.
di dalam doa Kristus yang Engkau yang telah mengajarkan doa kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ibarat handphone. Kalau handphone kalau nggak dicas lama-lama lowbat atau baterainya habis. Demikian juga tentang hidup kita. Kita butuh makanan rohani. Rohani yang menguatkan kita, memberikan kemampuan kita untuk terus bersandar dan berserah pada Tuhan. Dan jika sebentar kita akan menikmati firman-Nya, kita sambut dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Engkaulah pengharapan
yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang membawa kami mengalami hadirat-Mu dan mengalami kelegaan serta sukacita. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami diperbaharui dari hari ke hari, sehingga menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, urapi baik hamba-Mu maupun jemaat yang mendengarkannya. Setiap kami dilawat, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita membuka di kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan yang menjadi penekanan pada pagi hari ini di ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Berbagailah setiap kita yang dimurnikan hatinya lewat firman di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya mengatakan bahwa minuman fit ini palsu, maka saya seharusnya tahu kebenarannya bahwa ada yang asli. Dan saya bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa minuman ini palsu atau minuman ini asli dengan segala ciri-ciri yang ada. Kalau saya atau Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan atau yang kita imani bahkan salah, maka orang yang mengatakan salah itu dia pasti tahu yang benar seperti apa. Tidak mungkin orang mengatakan itu salah, tapi yang benar seperti apa, lalu dia juga berkata aku juga tidak tahu. Sehingga dipertanyakan, dia mengatakan itu salah,
berdasarkan pengetahuan pemahamannya atau berdasarkan orang lain yang berbicara bahwa itu salah, lalu kita ikut-ikutan mengatakan salah karena kita mempercayai orang yang berbicara, orang yang salah. Setiap kita pribadi lepas pribadi mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya berkaitan dengan barang, dengan benda, ini aspal, asli tapi palsu atau sungguh-sungguh ini yang asli, ini salah atau kita mengatakan bahwa inilah yang benar, inilah yang murni, yang tidak dicampuri dan seterusnya. Tetapi juga kita diajak bersama-sama untuk mengenali dan mengetahui berkaitan dengan kehidupan spiritual. Lebih penting dari sekedar benar salah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dengan penilaian benda-benda yang ada di sekitar kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Betapa pentingnya setiap kita memiliki dasar yang benar tentang iman, keyakinan yang kita miliki, sehingga apakah ada tiupan kencang atau tiupan sepoi-sepoi, maka tidak akan mengganggu, tidak akan menggoyahkan dasar iman kita. Oleh karena itu sepanjang tahun ini kita diajak bersama-sama bagaimana setiap kita bisa menjadi murid Kristus yang bertekun di dalam pengajaran. Karena dengan memiliki pengajaran yang benar lalu dihidupi, maka membuat kita punya fondasi atau kita punya dasar yang benar di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Demikian juga teks Alkitab yang kita renungkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita diingatkan bersama-sama di ayat 1 sampai ayat yang ke-3 pentingnya menguji setiap roh. Kenapa? Karena di dalam dunia ini itu ada dua kekuatan yang saling mempengaruhi dan tarik-menarik. Yang satu R-nya besar, rohnya Tuhan, rohnya Allah yang disebut dengan Roh Kudus. Tetapi dalam dunia kita tinggal tidak hanya ada roh Allah, Roh Kudus, tetapi juga ada roh lain, yaitu roh iblis. Roh setan termasuk roh kedagingan, disebut dalam Alkitab roh dunia, yang juga menarik kita, mempengaruhi kita dengan 1001 cara untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena dikemas demikian rupa di kitab Matius 7 tadi yang saya sudah bacakan sebagai nats pembimbing, bahwa mereka menyamar seperti domba. Penampilannya bagus, bulunya baik, perilakunya baik, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, yang siap menerkam, siap memangsa siapa yang lemah, siapa yang lengah, dan siapa yang kuat, siapa yang sigap, tetapi siapa yang lemah,
siapa yang lengah, maka itu menjadi makanan empuk bagi si jahat untuk mempengaruhi kita dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, sampai kemudian menjadi hal-hal yang besar dan sampai kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita menghujat akan nama Allah atau tidak mengakui lagi Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kita. Dan firman Tuhan secara sederhana juga menolong kita. Bagaimana cara kita mengenali, bagaimana cara kita menguji, agar kita menjadi tahu dan tidak disesatkan di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Secara sederhana, di ayat yang kedua dituliskan, dengan inilah kamu mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal daripada Allah. Dan ketika yang dilakukan, yang dikerjakan itu memuliakan nama Tuhan, di mana Kristus ditinggikan, diagungkan, mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka itu roh yang datangnya dari Allah. Tetapi kalau itu tidak sesuai dan tidak mengaku Yesus, maka tidak berasal dari Allah. Disebutkan di ayat yang ketiga, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Tetapi perkembangannya tidak hanya sekedar mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias atau tidak, tetapi penyesatan itu semakin diperhalus. Kalau kita tidak mengerti benar, paham benar tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita sedikit-sedikit ditarik di dalamnya untuk tidak atau bukan tidak mengakui, tetapi kita mulai diajak untuk pertama-tama meragukan. Terus kita akan dibawa sampai kepada satu titik hingga akhirnya kita tidak merasakan kasih Kristus dan kita meninggalkan akan Kristus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempelajari, mendalami firman Tuhan yang kita punya, yang kita miliki, sehingga kita punya dasar yang benar, dasar yang kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu betapa pentingnya kita belajar, sederhananya mungkin mendalami firman Tuhan bersama-sama. Apakah dalam komunitas yang secara lebih detail, rinci, meskipun waktunya hanya sebulan sekali di Kamis terakhir, kita diasah bersama-sama untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita ragu, kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita bisa tanyakan sehingga kita bisa gali bersama-sama untuk menguatkan iman kita. Ataupun di persekutuan-persekutuan keluarga. Kesempatan di mana kita saling mengasah hati, mempertajam iman kita, mengikat persaudaraan.
Lebih-lebih di bulan Juli, berarti bulan depan tinggal beberapa hari kita memasuki bulan keluarga dan akan kita buka bersama-sama di minggu pertama tanggal 5 dengan dimulai perjamuan kudus. Mari kita menjadi murid yang mau belajar dimulai dari keluarga setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dengan kita mengerti firman Tuhan, maka kita kita memiliki arah yang benar, memiliki dasar yang benar, karena seringkali kadang-kadang Alkitab dicomot sana sini, hanya diambil hal-hal yang menguntungkan, tetapi hal-hal yang tidak dianggap menguntungkan dibiarkan, tidak dikerjakan dan tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Padahal Alkitab adalah satu kesatuan. Ada berkat yang Tuhan sediakan, tetapi juga ingat ada salib yang dipikul. Kita maunya berkat yang disediakan, amin, puji Tuhan kiranya terjadi atas kehidupan setiap kita. Tetapi ketika kita belajar tentang ketaatan, kesetiaan, salib yang dipikul, lalu kita berkata, Tuhan kiranya jauhkanlah daripadaku. Padahal itu satu proses pembentukan pendewasaan iman. Apakah salib, apakah berkat, dua-duanya dipakai oleh Tuhan untuk menolong, mendewasakan kita, mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya hanya menyenangkan setiap kita. Lalu pada ayat yang keempat, kita diingatkan bersama-sama, kamu berasal dari Allah. Ini penting untuk menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi berkaitan dengan identitas. Orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hatinya, tidak hanya berkaitan dengan selembar kertas yang ditulis agama Kristen, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberi identitas kita, mengingatkan kepada kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Kristus, kita ini berasal dari Allah. Karena kita berasal daripada Allah, maka kita ini juga miliknya Allah. Kepemilikan itu juga penting. Kalau kita punya barang, kita punya sesuatu yang kita merasa itu milik kita, meskipun mungkin secara data, secara real kita tidak punya, tetapi kita dipercayai untuk mengelola di dalam kehidupan kita dan kita merasa seperti milik kita, maka kita akan jaga, kita akan rawat, kita akan pelihara sedemikian rupa. Kita akan kasihi, kita akan sayangi sedemikian rupa. Kenapa? Karena itu milik kita, milik Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian juga setiap kita ini adalah dari Allah, milik Allah, maka Allah juga akan mengasihi kita. Allah akan memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan yang kita jalani dengan segala hiruk pikuk, kesulitan, pergumulan. Meskipun kita ini milik Allah, kita tetap mengalami pergumulan-pergumulan seperti orang-orang lainnya
di dalam dunia ini. Hanya yang membedakan adalah karena kita ini milik Allah, Allah mengaruniakan kepada setiap kita roh-Nya. Roh Allah Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam hidup dan tinggal menetap di hati setiap orang-orang yang percaya. Tidak hanya sekedar tinggal diam, tetapi roh Allah itu menghibur, menolong setiap kita ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesulitan. Tidak hanya menghibur, menolong, tetapi Roh Kudus, Roh Allah itu juga menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena Roh Allah, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bagaimana caranya agar kita benar-benar merasakan penyertaan, pertolongan, pimpinan, tuntunan Allah dalam kehidupan kita? Maka milikilah persekutuan yang intim kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap suara Tuhan. Itu sama seperti orang tua kepada anak. Di dalam setiap keluarga punya trik, punya kode-kode khusus yang dipahami, dimengerti oleh keluarga itu. Tidak harus menjelaskan secara detail agar suami atau istri mengerti apa yang dimaksud pasangannya. Orang tua tidak harus menjelaskan detail kepada anak-anaknya, tetapi lewat tatapan mata saja anak bisa menangkap apa yang menjadi isi hati orang tuanya. Demikian juga orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi paham, diberi sinyal sedikit, langsung nyaut dan tidak salah, tidak keliru. Demikian juga ketika kita memiliki keintiman, kedekatan dengan Allah lewat Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Roh kebenaran itu akan menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran. Sehingga lewat sinyal-sinyal yang Roh berikan kepada kita, kita tanggap, kita sadar apa kata Roh itu di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, dengan Roh Allah, maka ketika ada penyesat datang, kita bisa salah. Dikira itu Roh Allah, tapi ternyata itu roh setan. Karena penampakan-penampakan yang diberikan seolah-olah itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan. Tetapi endingnya ternyata baru kita menyadari, membawa kesulitan, membawa penderitaan, membawa maut bahkan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa membedakan roh yang ada, karena kita sudah punya roh yang benar yang tinggal di hati kita, sehingga DNA-nya pun berbeda. Kalau itu kita tidak kenali dan itu bukan berasal dari Allah, tidak mendatangkan kemuliaan, kebaikan bagi nama Tuhan, berarti itu bukan berasal
daripada Tuhan. Dan itu membutuhkan latihan, membutuhkan proses di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Lewat proses dari hari ke hari, maka setiap kita akan diberi kepekaan hati untuk gampang cepat menangkap apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, bahkan berkaitan dengan pengajaran yang tidak benar. Ayat yang keempat, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, kemudian diberi penjelasan, sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Nah, ini sangat penting bagi setiap kita. Bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam hati saya, di hati Bapak Ibu Saudara, itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Apakah berkaitan dengan kegelapan atau berkaitan dengan kedagingan kita? Tempat mana yang kita beri leluasa bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Roh Allah kita beri tempat seluas-luasnya dalam kehidupan setiap kita, maka Roh Allah itu akan bekerja dan memimpin setiap langkah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita akan sanggup untuk mengalahkan roh-roh penguasa dunia ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bertekun di dalam doa, tetapi karena Roh Allah yang tinggal di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu kita diajak jangan takut, jangan khawatir di dalam kehidupan ini. Seberat apapun, sesulit apapun pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara tidak sedang berjalan seorang diri, ini penting. Saya tidak sedang berjalan sendiri dengan kekuatan yang saya punya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada Roh Tuhan yang sangat luar biasa bekerja di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bahkan kemenangan itu sudah terjadi lewat peristiwa kematian Kristus di kayu salib, maka mengalahkan maut dan mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa iblis. Sudah dikalahkan oleh Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Dan kuasa kebangkitan Kristus masih berlaku sampai sekarang. Dan kuasa itu sekarang sedang tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seberat apapun arahkan hati. Tuhan, aku percaya karena ada Tuhan yang tidak hanya sekedar tinggal, tetapi ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang menuntun kepada kebenaran, sehingga akan membawa kita kepada kebenaran dan kebenaran di dalam hidup ini. Kita yang mulai ciut hati, kita yang mulai merasa lemah, bahkan mungkin putus asa terhadap setiap hal yang kita sedang jalani. Kalau kita biarkan itu,
maka sama dengan kita sedang mengecilkan Allah. Sama dengan kita sedang tidak mempercayai Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan kita mengabaikan Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu juga terjadi atas hidup kita. Kepakkan sayap semakin besar, semakin luas di hati kita. Perbesar iman keyakinan kita kepada Kristus. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara dan sekali-kali tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita memiliki iman yang sungguh, yang serius pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Karena Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita adalah roh yang punya kuasa dan punya otoritas yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, mari kita senantiasa dalam setiap doa kita berkata, Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, penuhi hati saya. Penuhi hati saya setiap hari. Tuntun dan pimpin, beri hikmat marifat-Mu lewat Roh-Mu, roh kebenaran itu, untuk menuntun dan memimpin setiap jalan kehidupan yang aku jalani. Agar terus berjalan di dalam kebenaran Kristus, sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Apakah oleh badai yang besar, ataupun oleh berkat atau sukacita yang besar, atau angin sepoi-sepoi yang menina bobokkan kita. Kita tetap hidup benar, kita tetap kuat, tetap teguh, tetap memegang iman keyakinan kita kepada Tuhan. Dan terus terkoneksi, terhubung kepada Tuhan yang benar dan kudus itu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan semakin membawa kita semakin antusias di dalam pengiringan perjalanan hidup kita. Menjadi satu sukacita dan kekuatan tersendiri, bukan untuk menjadi kesombongan dan kebanggaan setiap kita, tetapi menjadi kekuatan dan penghiburan serta antusias kita di dalam pengiringan akan Tuhan, karena ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, yang menyertai kita, di mana Roh Tuhan itu lebih besar dari roh apapun, dari kesulitan, dari masalah apapun yang kita jalani. Dan roh yang besar itu punya kuasa, punya otoritas, tidak hanya atas kehidupan kita, tetapi atas bumi dan juga atas surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus yang disanggupkan mengalahkan roh-roh yang ada di dalam dunia di mana kami tinggal dan berpijak ini. Kami mengucap syukur karena kami memiliki pengharapan
Dan firman-Mu mengatakan berpengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan kami. Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin dan menuntun kami. Bahkan di dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan menambah-nambahkan pengalaman-pengalaman iman. Membawa kami hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri, karena kami tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang penuh kasih. Ada Tuhan yang selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, hikmat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, semakin mendewasakan kami, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mendalami kebenaran firman-Mu dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dipenuhkan dengan firman yang telah ditaburkan oleh Ibu Pendeta Utari. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan roh yang penuh dengan kuasa, yaitu dengan Roh Kudus. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di sini tersedia 2 kantong persembahan, yang hitam untuk operasional gereja, sedangkan yang hijau untuk TK Ester. Adapun nats yang akan mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Saya mengundang petugas yang akan mengedarkan kantong kolektor. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan ke depan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kami mohonkan berkat-Mu turun dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Bapa yang baik, Engkau adalah sumber dari segala yang indah dan dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami persembahkan persembahan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan kami yang hidup. Amin.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah menaruh harapanmu di dalam Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, sebab kuasa yang ada pada diri kita lebih besar daripada kuasa di dunia. Mari kita kuatkan hati kita untuk tidak mudah menyerah meskipun kita dalam kesesakan. Pujian terakhir kita akan naikkan, Ku hidup dan karena percaya. Sebagai jemaat Minomet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersama dengan sidang jemaatmu mohon berkat bagi saudara-saudari kekasih hati kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk saudara Rijen, Tuhan memberkati anakmu yang masih remaja ini. Di dalam pertumbuhan imannya, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati di dalam studinya, dalam pergaulan bersama dengan teman-temannya, sehingga tidak hanya mengalami pertumbuhan secara fisik, tetapi rohnya semakin menyala-nyala di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tuanya yang mendampingi, menjadi teladan iman di dalam kehidupan anak Rijen ini. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Riring dan juga untuk Bapak Maruli Tua Turnip yang juga berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam keluarga yang Tuhan anugerahkan. Jadikan seorang istri yang bijak, seorang ibu yang baik, seorang suami yang mengasihi istri dan mengasihi anak-anaknya. Hikmat Tuhan Engkau limpahkan kepada anakmu. Tuhan memberkati dalam pekerjaan yang ditekuni, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan, semakin hari boleh semakin mengalami hadirat Kristus yang memimpin dan menuntun keluarga hambamu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan sepanjang pekan yang akan kami lalui. Pimpinan dan tuntunanmu membawa kami disanggupkan hidup benar dan berkenan kepada Kristus, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin peka terhadap suara Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk membedakan roh Kristus dan roh antikristus. Bapa yang mengasihi kami akan mengakhiri ibadah kami. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan anugerahkan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita langsung menuju ke belakang.